Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antipi untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta bikin baper dibuatnya. Di mana Kinanti ini sudah kembali salah paham kepada Tuan Muda Abimana. Ia terlihat sangat menangis sedih karena mengetahui kalau Tuan Muda saat ini selingkuh. Ia tidak menyangka kalau dirinya akan diselingkuhi oleh Tuan Muda Abimana. David pun yang merasa kasihan kepada Kinanti, akhirnya membantu Kinanti untuk menyelidiki siapa teman selingkuhnya Tuan Muda Abimana ini. Dilanda kekesalan kepada Tuan Abimana yang Kinan pikir telah selingkuh ini, akhirnya Kinan pun di malam hari ia susah untuk tidur karena telah memikirkan Tuan Muda Abimana yang saat ini selingkuh. Namun di sini lagi-lagi Oma turun tangan untuk menasehati Kinanti agar tidak cepat-cepat menyimpulkan kalau Tuan Muda Abimana itu selingkuh. Kinanti harus mencari tahu dulu kebenaran kalau Tuan Muda Abimana ini telah selingkuh. Maklum saja Tuan Muda Abimana ini adalah seorang pebisnis. Siapa tahu wanita yang Kinanti kira adalah teman selingkuhnya Tuan Muda Abimana ini adalah partner bisnisnya Tuan Muda Abimana. Sedangkan Abimana di sini merasa heran dan bingung dengan sikap Kinanti yang tiba-tiba berubah dengan dirinya. Tuan Muda Abimana ini marah kepada Kinanti yang telah mencuekkan dirinya karena ia tidak mengerti kenapa Kinanti ini berubah kepada dirinya. Dan akhirnya di sini terlihat Tuan Muda Abimana ini mengajak sejumlah anak kecil bersama David. Mereka membeli banyak boneka, yang kemungkinan boneka tersebut akan Tuan Muda Abimana berikan untuk Kinanti. Di mana diceritakan kalau Kinanti ini sedang mempunyai masalah, yaitu Om Herman ayahnya telah menikah lagi. Sehingga Kinanti pun bersedih memikirkan keadaan ayahnya. Dan ketika Kinanti sedang duduk melamun, tiba-tiba saja Tuan Abimana ini datang. Dan ia menanyakan kepada Kinanti apa yang saat ini Kinanti pikirkan. Akhirnya nih guys, Kinanti pun bercerita kepada Tuan Muda Abimana kalau ia sedang memikirkan ayahnya yang saat ini sudah menikah lagi. Namun Tuan Muda Abimana ini marah kepada Kinanti yang masih saja memikirkan ayahnya. Tuan Muda Abimana mengatakan kalau ayahnya Kinanti itu bukanlah orang baik. Kalau dia orang baik, tentunya ia tidak akan pernah menjual anaknya sendiri. Hal ini membuat Kinanti pun tercengang melihat Tuan Muda Abimana. Tuan Muda Abimana yang merasa keceplosan dan kikuk ini akhirnya diam saja dan tiba-tiba ada telepon. Tuan Muda Abimana nampak menjauh dari Kinanti untuk menerima telepon tersebut. Kinanti pun melihat Tuan Abimana yang saat ini menelpon. Ia merasa bersalah kalau ia belum membuatkan teh untuk Tuan Muda Abimana. Ketika malam hari
Tuan muda Abimana ini sedang tertidur, tiba-tiba saja teleponnya Tuan Abimana ini berbunyi dan terlihat di sana nama Desi yang menelpon Tuan muda Abimana. Ketika Kinanti akan mengangkat teleponnya dari Desi tersebut, tiba-tiba saja Tuan muda Abimana ini terbangun dan mengambil HP-nya. Dan ia mengatakan kepada Kinanti agar jangan kepo urusannya. Di sini timbullah perasaan Kinanti yang tidak enak ketika Tuan muda Abimana langsung menarik telepon itu dan menyimpannya di bawah bantal. Kinanti berpikir siapa yang telah menelpon Tuan muda Abimana malam-malam seperti ini. Namun Kinanti yang masih dalam rasa curiga ini bertambah curiga kepada Tuan muda Abimana ketika ia akan keluar dari rumahnya dan menaik taksi. Ia melihat mobil Tuan muda Abimana yang sedang parkir di suatu tempat. Dan ketika itu ada mobil serta wanita cantik turun dari mobil tersebut langsung masuk ke dalam mobil Tuan muda Abimana. Hal ini membuat Kinanti sangat sedih. Ia semakin yakin kalau saat ini Tuan muda Abimana ini sudah berselingkuh dari dirinya. Kinanti yang merasa sangat sedih kalau Tuan muda Abimana ini selingkuh, ia pun menemui David. Ia sambil menangis bercerita kepada David kalau saat ini Tuan muda Abimana itu sudah mengkhianati cintanya. Tuan muda Abimana sudah berselingkuh dengan wanita lain, kata Kinanti kepada David. Dan wanita tersebut bernama Desi. Namun di sini, David yang tidak mengetahui apa-apa ini merasa bingung dengan perkataan Kinanti ini. Ia juga tidak mengetahui kalau Tuan muda Abimana sudah selingkuh seperti yang dikatakan oleh Kinanti. Namun, David berusaha menenangkan Kinanti yang saat ini sedang bersedih. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.